Welcome back to BSS TV. Episode kelima di talk show CS kami. Di episode kelima ini kita kedatangan seorang DJ dan juga produser musik asal Bandung dan juga presiden dari 1945 MF. Terus juga dia ini punya IO, tukang bikin rave party. Dan untuk lebih selengkapnya kita pengen aja langsung DJ Dixie. gitu dong. DJ bre. Apa kabar? Udah lewat. Oh, udah lewat masanya ya. Udah lewat masanya. Sekarang mah gini aja ya. Ini gue pengennya Om Dixie, DJ Dixie atau apa? Aduh, Dixie aja ya. Dixie aja. Nama aslinya apa nama panggung Dixie? Nama panggung sebenarnya. Nama panggung sebenarnya. Iya. Nama aslinya adalah Dani. dari Dani ke Dixie kan jauh. Sebenarnya dulu nyokap gue tuh pengen banget punya anak namanya Dixie. Gitu. Jadi pada saat gue bilang, "Mah, gue minta restu, gue mau jadi DJ." Ya udah, tapi namanya Dixie ya. Jadi gue pakai sampai sekarang gitu. Oke. Enggak, sorry. Tadi kan itu nyokap cita-cita punya anak namanya Dixie. Iya. Terus kenapa namanya Dani kan? Ya kan ada kakek nenek gue nggak setuju namanya Dixie gitu loh. Oh, Pengennya ada sedikit perdebatan. Karena kakak gue namanya Dini, kedua Andi, jadi pengennya Dani gitu. Oke, dia kan 4 huruf yang sama ya. Iya, Oke, betul. berarti 3 bersaudara. 3 bersaudara. Aslinya di Bandung. Asli gue Jakarta. Oh, si Jakarta. Asli Jakarta. Pindah ke Bandung dari kapan? Tahun 99. Wih, udah lama dong. Udah lama. Gue masih SMP waktu itu. 99 atau ke Bandung. Oh, SMP berarti emang niat sekolah. Niat Maksudnya pindah sama keluarga bareng Pindah sini. bareng-bareng. Oke. Mana ya? SMP mana tuh? SMP BPI gue. Oh, BPI sini. Oh, BPI 2. Ini anaknya baik banget ya. Anaknya baik banget. SMP BPI, SMA di Pindah. Jadi SMA-nya sempat di BPI, terus ada sedikit masalah anak sedikit. baik lah. Akhirnya gue pindah ke SMA 1. Ke SMA 1. Semansa. Semansa. Semansa Betul, Dago. Dago. Oke, kuliahnya di Nah ini. Nah, Gak jelas gue bro kuliahnya. Kok gak jelas? Jadi kuliah pertama gue sebenarnya ITHB. ITHB Di Pati Ukur. Oh iya. Terus gue gak nyaman. Gak nyaman. Karena gue main game mulu di situ. Oke. Akhirnya dipindahin ke Unpad. Jurusan Komunikasi. Ubar komunikasi. Gue jalan, hampir mau lulus lah ceritanya. Males gue bro. Oke. Jadi gue debat sama beberapa dosen yang gue anggap ini pelajarannya kok tidak sesuai dengan realita lah gitu. Gue debat, mempertanyakan, malah akhirnya gue diskors dan sebagainya. Gue bilang udah lah kalau gitu gue gak usah sekolah aja sekalian. Berarti terakhir di Unpad? Belum sih bro. Maksudnya terakhir kuliah di Unpad walaupun tidak beres? Tidak beres, dipindahin lagi gue bro. Dipindahin lagi? Astaga, ke Universitas apa gitu namanya, Bandung Raya, gue aja lupa gitu. Bandung Raya ya? UNB. Bukan. Unbar. Di ini nih, di jalan apa tuh yang namanya tuh yang pahlawan lah. Ujung Merung. Bukan. Pahlawan. Pahlawan ke Ujung Merung. Berarti terakhir di Bandung Raya itu? Iya, tapi nggak harus juga. Jurusannya? Akhirnya bokap gue kayak udah putus asa, kayak udah deh lu nggak usah sekolah, lu kerjain. Sangat Gitu. patut dicontoh. Berarti emang maksudnya kayak di bidang akademisnya mah bisa dibilang gagal juga enggak sih, cuman banyak mencoba ya. Banyak mencoba. Betul. Karena kan sebenarnya kan sekolah itu kan untuk mencerdaskan muridnya. Yoi, udah Iya cerdas kan? udah ngapain? Bukan artinya harus lulus kan? Yoi. Gue udah cerdas, jadi gue udah aja lah. Gila. Bentar deh, ini gue boleh ngerokok kan sini kan? Di sini mah santai, mau ngerokok, mau ngapain aja boleh. Kita Oke. ngobrolnya santai. Siap. Mau lebih santai? Hah? Mau lebih santai ngobrolnya? Gimana? Saya buka sepatu nih. Jalan, Baik. yo kita ngobrol. Om Dixie ini adalah seorang DJ ya? Betul. Emang dari Gua nggak mau dibilang DJ sebenarnya. apa tuh? Musisi aja lah. Musisi. Emang maksudnya DJ juga kan musisi dong? Beda.
Beda. Menurut gua ini ya, pandangan gua beda banget. Kenapa beda? Kalau DJ itu kan dia mainin lagu orang di mixing, jadi lagu A dengan lagu B di mixing. Kalau musisi itu kan minimal dia bisa main alat musik, dia bisa menciptakan karya. Itu. Ya, jadi kalau dibilang DJ doang, aduh jangan deh, itu musisi aja. Dulu dibilang DJ mah keren banget. Nah, dulu. Iya, saya kan dulu penyiar juga kan. Dibilang DJ dia keren banget. Padahal cuma ya nyambung lagu biasa. Itu dia. Apalagi sekarang pakainya flash disk lagi Iya, sekarang mau DJ flash disk kan ya. Ya. Yang apa? Tahu sih di TikTok Instagramnya tuh yang cewek itu loh. Oh, DJ Foya, Missy Foya. Dulu kayak gitu nggak? Ya enggak bro. Enggak dong. Kalau dulu kayak gitu gue gak akan jadi DJ bro. Jadi sekarang tuh ada istilah FDJ ya. Flash disk DJ. FDJ itu female. Harusnya. Cuma gara-gara ada yang gitu-gitu. Kalau itu sih semuanya sih kayaknya. Semuanya. Tapi dulu kalau main DJ, pertama kali main DJ udah dari flash disk atau masih? Oh masih vinyl. Kita masih vinyl ya? Masih vinyl ya? Dan carinya susah banget. Tahun berapa itu? Gue mulai belajar itu tahun 2002. Wih lama banget berarti. Sorry, 99 beda SMP 2002 SMA dong? SMA? Oh udah mulai? SMA gue udah belajar. Dari mana tahu kenal dengan DJ? Gue tuh memang suka. Jadi awalnya gue emang suka ikut teman-teman party. Dari SMP? Dari SMA. Oh SMA, soleh. Soleh. Akhirnya gue ngerasa kayak, gue penasaran gimana caranya kok itu lagu bisa jadi satu gitu. Nah, dari rasa penasaran itu akhirnya gue belajar gitu. Belajar si DJ-nya itu? Gue belajar dari teman-teman yang memang kebetulan di senior gue di DJ lah gitu. Oke. Dia ngajarin sekilas sampai akhirnya gue, yaudah deh gue pengen bener-bener serius, gue pengen mutusin gue jadi DJ gitu. Sekolah? Otodidak, tapi ada guru yang ngajarin. Oke, karena mungkin zaman dulu mah gak ada YouTube ya. Maksudnya masih sedikit banget itu. Iya, maksudnya kayak kita buat dapat inspirasi. Kalau zaman sekarang yang mau belajar apapun buka YouTube beres. Betul. Tapi kan dulu juga sekarang juga YouTube juga nggak bisa nggak bisa terlalu lu belajar DJ tuh hanya panduan dari YouTube tuh nggak cukup sebenarnya. Lu harus bisa benar-benar merasakan rasa feel. DJ itu akhirnya karena gue memang punya basic, gue bisa suka drum dulu, suka gitar, suka keyboard. Jadi belajarnya cepat kebetulan gitu. Oke, berarti emang basicnya suka musik ya? Suka musik. Betul. Lu pertama kali suka sama DJ siapa? Masih inget nggak? Yang bikin sampai anjir, gua harus jadi DJ nih. Tiesto. Tiesto. Tiesto berarti udah lama deh. Lama. Tapi Tiesto kan salah satu pengusaha juga di Indonesia kan? Hah? Iya tuh di tetes mata. Gua kira dia investasi di sini. Berarti bukan sekolah ya, lebih tepatnya otodidak diajarin sama teman ya? Sama guru lah, ada yang gua anggap sebagai guru gitu. Siapa namanya? Masih Didam, sekarang masih main? Sekarang udah jadi bisnismen dia. Padahal dulu dia Didam ini, gue tau banget Didam salah satu orang yang emang kreat musiknya dari gue kecil gue udah dengerin dia. Hah? Iya serius. Didam kan? Iya, Didam mana nih? Didam. Berarti Didam sekarang udah jadi bisnismen doi. Udah gak main di DJ lagi. Masih lah hobi aja, sekedar hobi aja. Oke gila, tapi dari DJ kan, maksudnya DJ itu kan mixing ya? Mixing lagu. Betul. Terus kepikiran pernah bikin lagu nggak? Pernah. Gua tahun 2007 DJ pertama di Indonesia yang rilis lagu internasional. Kata siapa? Kata gue. Rilis internasional? Betul. Oke. Jadi inti kan gini, beres dari Didam, gue sempat ngeliat ada DJ nomor 1 Indonesia waktu itu namanya Romi. Oh, sekarang jadi mentalis. Romi mentalis. Romi Soekarno. Nah ini ngeliat mainnya kok canggih banget. Akhirnya gue nggak sengaja ada momen waktu di mana gue masuk ke DJ booth, terus gue bilang, Om gue pengen belajar, oke. Memperdalam si DJ ini. Ya udah, gue sekalian ajarin lu bikin lagu. Akhirnya gue ke Jakarta belajar sama dia. Nah, hadiah ulang tahun gue tahun 2007 itu gue dimasukin ke 1945 label gue sekarang, dan dirilisin lagu bikinan gue sama Romi ke internasional. Wes gila. Gitu. Berarti 1945 dari dulu ya? Kenapa? Tepuk tangan dulu. Berarti 1945 ini emang sebelumnya ternyata Dixie masuk ke manajemen itu. Betul. Label atau manajemen? Label ya? Label. Masuk label situ, terus tadi dibikinin lagu. Bikin lagu. Akhirnya go internasional. Yes. Awalnya sih memang lagunya masih berantakan banget, tapi sama Romi dibantu. Iya. Dirapihin. Ya disapuin dulu lah. Yes. Oke. Terus kalau DJ nih, saya kan orangnya nggak tahu nih. Maksudnya, ketika ada orang bikin lagu ya, saya bisa menikmatinya kayak musiknya kayak gitu, band.
Kalau dulu DJ, musik DJ, Gini, kalau sekarang itu kan namanya dance pop. dance pop. Ya, jadi orang banyak kan singing, nyanyi apa dan sebagainya. Kalau zaman dulu tuh dia lebih ke ketukan, beat. Oke. Jadi bassline, beat, drum, bass, terus instrumen-instrumen lain dijadiin satu, flat gitu. Orang tuh jogetnya karena suara si sub bassnya itu. Tanpa vokal berarti. Tanpa vokal zaman dulu. Judul lagunya apa? Oh banyak. Apa Ya, yang lagu gue? pertama kali. Judulnya Fate. Fight. Sorry, Galactic Funk. Fate itu yang kedua. Galactic Funk. Galactic Funk. Itu ceritanya tentang apa? Gak ada Ada ceritanya, ceritanya nggak sih? Maksudnya kayak kalau Emang gue bikinnya waktu itu karena gue suka banget sama instrumen. Salah satu instrumen di software itu yang dia tuh suaranya kayak kalau kita lihat tuh kayak suara intergalaktik gitu loh. intergalaktik, Galaksi yang gue terinspirasi dari film gitu, gue masukin di unsur situ, makanya gue kasih nama Galactic Funk gitu. Galactic Funk. Karena nge-groovy gitu. Oh, genrenya berarti Elektro elektro house. gitu ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena emang saya tuh bukan anak yang gitu, maksudnya. Tapi dari tadi pengalamannya kayaknya banyak banget tuh. Oh, nggak juga. Nggak juga. Tapi tadi ketika saya panggil nggak pengen dipanggil DJ, pengennya panggil Diksi aja. Betul. Artinya emang seorang Om Diksi ini emang low profile. Gue mau disebut DJ atau artinya adalah gue udah bukan DJ. Dua-duanya. Jadi gini, sekarang itu konotasi orang manggil DJ itu identiknya dengan sesuatu yang negatif. Yo. Ya kan? Karena DJ zaman sekarang tuh biasanya hanya datang kalau nggak mabok, dia main cari cewek, pulang, ya kan? Eksekusi gitu. Iya. Nah, gue nggak mau dibilang seperti itu karena buat gue DJ itu passion. Gue suka gitu dengan musik-musik elektronik, tapi untuk memainkannya gue harus jadi DJ. Nah, gitu. Jadi bukan gue jadi profesi sebagai DJ, gue nyari duit dari situ, enggak. I do my own business. Gue suka musiknya gitu. Berarti dulu kalaupun main tanpa bayaran nggak jadi masalah? Nggak masalah karena emang passion gue di situ. Tiap hari klub. Klub, bar, rave party. Yo, ya Pak mau di mana lagi Pak? Bisa aja di karaoke sih. Ya masa mau di nikahan kan Kak? Tapi pernah nggak ada undangan nikahan? Ada. Maksudnya main DJ? Pernah. Serius? Pernah. Tapi temen deket gue. Temen dekat ya? Nah. Jamnya? Jamnya gimana? Jam acaranya? Salah satu ownernya bar di Bandung waktu nikahan itu ngundang gue juga main ya, setelah beres resepsi dan sebagainya party bareng teman-teman kita. Berarti partinya ya? Partinya. After eventnya baru party di situ. Iya, ya nggak mungkin orang lagi doa terus gue main ini kan aneh. Beres resepsi doa, yuk DJ yuk. Masih ingat gak pertama kali bisa dibilang Diksi seorang DJ nih ya? Pertama kali main itu kapan dan di mana? Masih ingat gak? Masih ingat. Dan yang ngajak gue tuh salah satu DJ senior di Bandung, namanya Alvin. Itu gue nggak sengaja, jadi gue cuma dibilang, Dix temenin gue yuk. Gue mau main di Bogor nih katanya. Oh yaudah ayo mas. Gue ikut sama dia, tiba-tiba pas di tengah-tengah lagi performing gitu, lagi ramai banget. Dan gue belum pernah tuh sama sekali main. Dipanggil sama Alvin, Dix tolong gantiin gue sebentar, gue mau ke toilet dulu. Gue di situ bingung. Dan gue harus bisa, gue deg-degan banget, keringet dingin dan sebagainya. Pasti. Lagi rame, wah awalnya jedak duduk. Kok nih Alvin lama banget nggak keluar dari kamar mandi. Ternyata emang dia diem di table, nungguin gua doang. Dia cuma pengen sengaja jeburin. Emang sengaja dia bilang lu harus bisa main di depan orang yang lagi rame. Karena itu tes mental lu pertama kali. Oke. Akhirnya gue di situ itu pertama kali gue main di Bogor di salah satu klub sama Alvin ini, dan itu yang akhirnya ngebantu gue masuk ke 1945. Oke, berarti istilahnya pertama kali main ini ya secara nggak sengaja ya. Betul. Diceburin. Tiba-tiba langsung main. Yes. Dan kedepannya masih terus main dari situ. Dari situ akhirnya jadi rutin diajak main juga sama Didam di salah satu klub di Bandung yang waktu itu lagi hits juga, lagi rame. Lu main. Sampai akhirnya jadi terbiasa dan aduh gue suka nih menghibur orang dengan musik yang gue suka gitu. Akhirnya gue jalan. Masih ingat nggak pertama kali main bayarannya berapa? Kalau yang waktu yang di Bogor gue gratis. Ya karena diturut. Iya kan. Iya. Tapi pertama banget 1 juta. Tahun 2004. Kok bisa mahal? 2004 1 juta mah gede ya? Gede lah ya? Termasuk gede. Sekali main kan? Sekali main 1 jam. Oke, berarti emang kalau main DJ itu 1 jam? 1 jam. Itu berapa price lagu biasanya? Kalau zaman dulu mungkin sekitar 12 laguan. Kalau zaman sekarang bisa 20 lagu. Iya, pasti pakai vinyl. Pakai vinyl, betul. Terus dapatin vinyl dari mana? Kebetulan gua kan murid dari salah satu DJ school di Bandung gitu ya. Gua sering latihan lah di situ. Belajarnya sih mungkin gua otodidak sama guru, tapi gua latihannya di situ di studio.
Nah studio itu ngejualin vinil-vinil. Oke. Gitu, makanya akhirnya gue ada yang gue suka nih, gue coba lagunya di studio, gue suka, gue beli, gue coba, gue suka, gue beli gitu. Oh berarti modal banget ya? Modal banget sih lumayan sih zaman dulu. Zaman sekarang kan Habis berapa duit? ya tuh duitnya habis berapa tuh? Wah gue nggak hitung sih, tapi vinil tuh masih banyak banget di rumah. Satu vinil tuh mungkin sekitar 300 sampai 600 ribu ya. Dulu. Ada berapa banyak koleksi vinyl sampai saat ini? Mungkin 80-90-an lah. Karena memang karena memang satu vinil itu kan ada yang 2 lagu, ada yang 3 lagu. Nggak semua satu vinil arti satu lagu, nggak juga. Jadi kita tinggal mindahin jarumnya ke titik mana yang mau kita play gitu. Oh berarti emang harus detail itu ya? Sedetail itu. Sesusah itu? Dan nggak mainnya bener-bener pakai rasa, karena kalau sekarang kan ada hitungan BPM tuh. Kalau dulu kan nggak ada BPM. Iya. Jadi kita benar-benar ngerasa, oh ini kecepatan harus dilambatin, turunin BPM-nya, yang ini kejar lagi, turunin lagi, kejar lagi gitu. Pakai rasa. Oke, berarti emang DJ zaman dulu mah istilahnya skillnya lebih dapat lah ya? Gue nggak bilang seperti itu sih ya. Orang-orang zaman sekarang juga skillnya banyak yang lebih hebat. Cuma kalau dulu itu mungkin lebih mengolah rasa. Kalau sekarang tuh semuanya serba simple. Lu tinggal synchronize aja, lagu udah sama. Bahkan lu nggak perlu mixing. Oh iya. Lu klik aja udah sama. Iya, Itulah makanya kenapa otomatis BPM gitu. artis-artis sekarang pada jadi DJ. Oh iya banyak banget ya. Iya beda loh sama kayak model-model Winky itu DJ duluan baru jadi artis. Tapi kenal sama Winky? Dekat. Dekat banget. Dekat. Segini? Banget. Segini kayak. dia salah satu orang yang menginspirasi gue juga, ngedukasi gue juga, ngedidik gue juga. Apa ya? Jadi udah kayak hubungannya bukan antar DJ tapi udah kayak teman saudara gitu. Bro banget lah ya. Bro banget. Berarti organisasi juga. Bareng dia. Boleh disebut kan ya organisasi? Oh, jangan ya. Ya, skip ya. Berarti sama Winky bareng juga dari dulu. Dari dulu. Berapa? Dari gue kenal Winky itu pertama kali tahun 2007. Pertama kali awal mulai karir berarti ya? Awal-awal karir, ya kan, betul. awal Bahkan Winky karir, waktu pertama kali dia bikin lagu itu punya album itu ngasih ke gue yang belum rilis padahal. Itu udah sempat ngasih ke gue mainin di klub, orang pada nanya ini lagu siapa, orang nggak ada yang tahu karena belum rilis, ternyata lagunya Winky gitu. Oh kalau dulu mah orang sampai sepenasaran itu ya? Oh iya karena ada satu lagu nih, lu main satu set satu jam misalnya, itu pasti ada satu lagu yang menonjol banget, yang orang tuh suka banget. Iya. Tapi setiap DJ itu beda-beda, kesuka apa? Gongnya ya. Gongnya itu beda-beda gitu. Nah, gue mainin lagunya Winky yang memang menurut gue komersil banget dan masuk banget ke telinga orang Indonesia. Orang pada, wah ini gila lagu siapa nih, pecah banget gitu. Oke. Ya gue nggak ngasih karena emang lagu Ricky dan Winky juga belum keluar sih lagu itu gitu, belum rilis. Ya makan kalau zaman sekarang mah ya muter joget udah beres ya udah. Gitu. Udah iya, dan kalau sekarang misalnya lu DJ, gue juga DJ, gue punya lagu yang idealis apa yang gue mau mainin itu misalnya lagu A, lu juga lagunya sama lagu A. Jadi akhirnya dari lu ngedengerin di klub nih, dari mulai buka sampai tutup itu lagu bisa diputar 10 kali kali. Iya, nggak ada identitas ya. Iya, nggak ada identitas. Betul. Gitu. Berarti zaman dulu mah kayak mungkin gini, kalau zaman sekarang kan kayak Dewa main dengan Noah main kan pasti lagunya beda kan. Oh iya. Dewa dan Noah. Karena punya karya sendiri kan. Betul. Berarti zaman dulu pun seperti itu ya. Betul. Oke. Dan lu ambil genrenya elektronik juga terus. Gue elektro dan house. Sampai saat ini. Saat ini gue udah pindah ke house tapi lebih ke idealis banget. House tuh gimana sih? Jadi house itu lebih ke instrumennya apa ya? Kalau elektro kan rada kasar, distorsi gitu. Kalau gitar tuh kayak rada kasar gitu. Oke. Kalau sekarang tuh kalau house itu hal-hal yang lebih kayak gitar akustik. Oh lebih slow. Lebih kalem. Beatnya juga lebih slow. Yang Lebih BPM-nya mungkin sekitar 120-an gitu. Karena gue mungkin udah ngerasa gue udah umur segini, gue pengen lagu yang memang jati diri gue. Kalau waktu dulu gue pertama DJ kan, ya gue ngikutin pasar. Gue suka, gue pengen lagu ini biar orang pecah gitu. Gue pengen lagu ini biar orang pecah. Kalau sekarang gue udah terserah mau orang pecah mau enggak, yang penting gue suka sama lagu ini. Nah Iya. gitu. Nah itu apa? Pecah itu gimana ya sebutin ya? Pecah bawah gitu kalau zaman dulu sebenarnya. Pecah bawah itu apa? Di bawah pecah gitu. Nah itu banyak sih konotasi. Berarti kalau gitu setiap kali DJ mau perform, playlist itu harus dari apa sih? Maksudnya gue main di Bandung nih. Yang gue harus lihat tuh apakah jenis lagu seperti apa, apakah seperti apa, atau gimana buat bikin playlistnya nih? Ini pasti beda-beda dong. Aduh, rokok gue nyemplung lagi. jadi ini yang berbeda nih. Zaman dulu kita nggak pernah ngelis lagu. Nah, berarti gue bawa udah zaman vinil nih. Waktu zaman vinil oke lah, gue nyari. Jadi gue bawa semuanya yang gue punya, yang kira-kira bakal akan gue mainin gitu. Tapi sekitar 30-an.
lagu. Terus itu gue nyari lagu itu, gue setelah lagu itu berdasarkan orang. Oh kalau orangnya sepi, nggak mungkin dong gue main lagu kenceng. Gue main lagu pelan dulu, biar orangnya mulai sedikit-sedikit maju ke depan, ada flow-nya. Iya flow. Jadi gue nggak pernah ngelis. Beda dengan DJ zaman sekarang, gue mau main nanti lagu satu ini, lagu dua ini, bodo amat mau sepi mau rame dia mainnya lagu itu. Nah kalau zaman dulu kita nggak begitu, ngikutin apa situasi di lapangan. Gitu. Tapi harus punya, karena kita kenal sama lagu-lagunya yang kita punya, akhirnya kita jadi ngerti. Oh ini lagu ini enaknya habis lagu ini ke lagu ini, habis lagu ini balik lagi kerasa. Berarti feeling seorang DJ harus kuat ya. Betul. Tadi juga Diksi kan bilang kalau misalkan lagu pertama yang dibikin itu sampai internasional. Ya kan? Pertanyaan saya, yang internasional lagunya aja atau pernah perform internasional? Kalau perform di internasional, gue baru 2018 kemarin. Berarti jalan 10 tahunan ya, 10 tahun kurang ya baru bisa internasional. Baru bisa internasional di Amsterdam. Amsterdam itu Belanda ya? Belanda. Oh, anjir gila, tepuk tangan dulu dong. Di sana main di klub atau gimana? Main di klub. Main di klub, undangan berarti. Undangan, memang kebetulan kita ada kerjasama dengan sana. Akhirnya kita berangkat diundang ke sana, dibikinin malam itu khusus untuk DJ dari Indonesia gitu. Oh, ke siapa aja dulu ke sana? Ada Remy Irwan sama gue. Oh, cuma berdua? Remy Irwan, gue sama Ada bertiga. Oh, bertiga. Tiga mas sana. Beda nggak feel-nya ketika main di beda sih. Beda. Ya, beda. Orang luar negeri itu lebih appreciate terhadap musik. Mau mainin apapun mereka enjoy, fun, joget. Beda sama orang Indonesia. Indonesia kan gitu maksudnya. Enggak, orang Indonesia gue dikit-dikit request dong. Gue request ini dong, request ini. Bapak narik teuing. Orang Indonesia dah, sampai akhirnya pernah gue pada saat ada request gue bilang, lu bukanya Spotify, lu dengerin di situ. Itu. Oke, berarti emang lebih mengapresiasi karya ya? Oh iya. Karya. Luar negeri lebih appreciate dan orangnya lebih open minded. Oke, tapi lingkungan barnya gitu apa beda nggak sama Indo? Nggak beda jauh kayaknya. Beda jauh. Maksudnya ya cuma di sana mungkin nggak ada transaksi via cash gitu. Mereka jadi kayak kita dikasih kartu sama koin untuk kita kalau mau beli sesuatu. Oke. Berarti 2018 sudah mulai go internasional dan sebelumnya emang di Indo-Indo aja. Di Indo-Indo aja. Pernah nggak ngalamin kayak lagi show terus bete banget, terus ada hal yang anjir mah malas gitu? Banyak sih. Ya apa yang bisa dilupakan? Dibubarin. Dibubarin terus rahasia itu gue juga sering. Itu dulu sering. Dibubarin dan aja itu mah gara-gara barnya. Ini partner banget kayaknya. Nah, ini saksi mata ini. Sebenarnya dulu banyak request tuh dia. Oh iya di belakang itu dong. Iya dong, iya banyak request gitu. Cuma gue tetap mainin. Aing sih digebukan bro. Berarti ceritain dong salah satu pengalaman yang paling sampai saat ini membekas gitu ya. Gua ngeliat darah. Kayak ini. Gimana? Jadi gue main di Palembang. Di Palembang. Tahunnya gue lupa. Cuma karena Palembang namanya center stage, gue main di situ. Terus gue kan akhirnya nginep di Novotel. Karena emang di bawahnya tuh klubnya gitu. Oke. Nah pas gue lagi di kamar karena gue sendiri, temen gue juga main tapi sendiri beda kamar gitu. Gue lagi santai kok tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok gitu kan. Gue kira temen gue manggil kan, gue buka lah, loh kok nggak ada orang sama sekali. Gue ketok kamar temen gue, kebetulan depan-depanan, gue bilang lu ketok tadi, kagak. Ah yang bener lu, gue bilang jangan bercanda, enggak beneran gue. Nah, akhirnya gue duduk tidur santai gitu kan, tiba-tiba ada yang ngetok lagi. Gue penasaran temen gue jahil pasti. Gue buka lah pintu, pas gue buka pintu temen gue juga lagi buka pintu. Lu ngetok, lah gue juga mau nanya lu ngetok. Aduh, gue bilang di sini udah kayak udah nggak jelas nih kan. Enggak, udah deh, bro. Nanti kalau misalnya kita rada takut tidur bareng aja, udah nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya balik ke kamar masing-masing. Akhirnya gue ngerasa kayak gerah gitu, terus gue pengen mandi kan. Gue nyalain beta, terus gue berendam gitu kan di beta. Tiba-tiba nggak ada apa-apa sih. Pas tiba-tiba kok ada wangi bau amis gitu. Pas gue ngelengok ke bawah lagi mandi, di sini ada kayak gumpalan warna merah. Bilang ini apaan nih, tadi kayaknya nggak ada pas gue masuk. Soalnya nyala banget, semuanya putih kok ini gumpalan merah gitu kan. Gue turun dari bathtub, gue pegang, pas gue ini kok lengket, pas gini bau amis darah bro. Dari? Nggak jelas, karena dari atas aja nggak ada kayak bekas darah gitu, ngalir nggak ada. Tiba-tiba di bawah udah kayak gumpalan gitu, wah lemes gue, langsung gue telanjang-telanjang, gue pakai handuk, gue ke kamar temen gue udah tidur di situ. Akhirnya, karena ternyata di situ mitosnya nih, akhirnya gue baru tahu. Depan kamar gue persis tuh ada pohon yang kagak bisa ditebang bro waktu itu. Oh anjir. Jadi mistis banget di kamar gue. Oh anjir. Itu pengalaman yang gak pernah bisa gue lupain sih. Anjir. Itu darah asli. Darah asli. Besoknya pas masuk masih ada?
Pas apanya? Pas besoknya nih, kan itu malam tuh kejadian. Pas besoknya masuk kamar lagi. Enggak, jadi kan gue nginep, gue kan langsung gak berani kamar mandi tuh. Jadi gue minta temenin temen gue ngambil barang-barang gue, semua gue pindah ke kamar dia. Langsung pindah gue. Berarti gak ngecek lagi. Tapi pas gue report ke resepsionis di bawah, gue bilang itu katanya nggak ada apa-apa. Nah itu yang gue nggak tahu ini darah dari mana, kenapa bisa muncul? Kan kalaupun muncul harusnya ada tetesan lah mungkin, atau ada ngerembes ke dinding gitu, nggak ada sama sekali. Wah itu dari situ gue bilang pas lu diundang lagi nih main di Center Stage, cari hotel yang lain aja. Berarti itu adalah pengalaman mistis ketika main di kota orang ya. Yes. Tapi kalau pas lagi di barnya, pas lagi perform, nggak ada apa-apa sih. Nggak, maksudnya itu ketika di event lain, maksudnya pernah ada lagi yang bikin lu kesel nggak sih? Oh ada sih. Apa sih? Banyak sih. Coba. Yang sampai istilahnya kayak sampai ribut panjang ini. Serius? Iya. Gara-gara rebutan cewek? Enggak. Oh, enggak Level lah kalau itu lah. Enggak ya? Jadi kita cuma ini masalah bisnis aja. Lagi main, tiba-tiba ada salah satu owner klub datang ngefucking gue main dari bawah. Oh anjir. Ngefucking gue dari bawah. Pas lagi main berarti? Lagi main gitu. Nah ini tahu nih ceritain nih. Karena pada saat adeknya lagi married. Kejadiannya bareng dia tuh nyerang tuh ke itu, ke klub yang ownernya lagi ngefucking itu. Iya. Sampai saat ini masih. Tapi akhirnya kita chatting-chattingan lagi, nggak masalah sih. Mungkin masalah lalu lah. Iya, masalah ini aja. Sebenarnya tersinggung gara-gara urusan cewek juga sebenarnya. Ujung-ujungnya pasti ke sana ya. Betul. Tapi ini mumpung ada CS-nya Pak Aga nih. Coba dong pengalaman paling berkesan sama berdua. Ayo dong. Wah, ada orangnya nih, kita ini. Nah, ini masalahnya ini kalau dipublikasikan bahaya gitu. Apa-apa ya? Aman ya? Aman. Dia aman, gue yang aman. Apa coba? Ayo dong. Kali bikin acara rave bareng sama dia. Bikin rave bareng. Ya ada beberapa insiden juga gitu ya. Ya, bikin rave itu kan bukan hal yang mudah sebenarnya. Kalau lu bikin kayak festival musik, semua udah ada standar prosedurnya. Tapi kalau orang rave itu kan identiknya udah alkohol, udah macam-macam gitu. Jadi banyak banget masalah. Ngaturnya lebih susah ya? Lebih susah ngatur. Lebih susah. Dan lebih mahal. Semua apapun yang kita pakai tuh lebih mahal daripada kita coba bikin konser musik biasa. Apa yang mau? Ya contoh misalnya kan kalau konser musik kan ya lu cuma bikin kayak LED buat tampilin logo sponsor atau apa gitu. Nah kalau di rave kan LED-nya nggak mau begitu. Orang boring, harus yang begini. Wah, lebih itu canggih ya? Lebih canggih. Harus lebih canggih. Maksudnya pas orang pertama ngeliat tuh harus jawab wow gitu. Betul, karena apa? Lu bisa cek kalau zaman dulu nih di dunia elektronik atau dunia malam itu biasanya orang menengah ke atas yang datang. Jadi kita harus menyuguhkan sesuatu yang juga wow banget bagi yang mereka ya. Yes. Kelasnya udah tinggi banget kan. Mereka kelasnya udah tinggi banget gitu. Tahun berapa Pak bikin terakhir Pak? 2019. Terakhir sih sebelum pandemi. Sebelum berarti masih baru-baru ya. Tapi awalnya banget tuh kita bikin rave tuh 2000 berapa ya? 2014. Enggak 13. 2013. Kenapa kepikiran bikin itu? Karena gini, gua kan basicnya suka dan kebetulan guru gua itu punya IO juga. Dia ngasih tahu ke gua satu hal yang gua tanamkan sampai hari ini, bahwa DJ itu ada umurnya. Tapi jadi event organizer itu tidak pernah ada umurnya. Berarti di sini juga sekarang merambah ke dunia IO itu. Betul, dari semenjak gue belajar DJ, gue juga diajarin cara manajemen. Makanya sampai sekarang gue tetap bisa create festival sendiri, gitu. Prestasi terbesar lo apa? Bagi seorang Diksi yang menurut Diksi adalah achievement terbesar bagi lo. Gue bisa berbakti terhadap skema elektronik musik di Indonesia itu. Berbakti dalam mana? Jadi begini bro, kita melihat bahwa zaman dulu sampai zaman sekarang nih industri elektronik itu turun. Karena munculnya banyak DJ yang mohon maaf ngakunya DJ gitu. Ada yang lagunya begitu, ada yang begitu, ada yang wah pokoknya citranya turun banget sampai akhirnya orang-orang tuh juga udah pada males. Nah di sini akhirnya gue bekerja sama Aga sama teman-teman gue yang lain. Kebetulan ada pihak sponsor juga yang mau mendukung. Akhirnya kita bikin sebuah pergerakan untuk mengaktifkan kembali orang-orang yang berpotensi ini, kita angkat melalui beberapa program gitu. Salah satunya Icebox katanya. Icebox, betul. Icebox ini program dari Diksi sendiri. Betul. Apa itu program apa Icebox? Jadi gini bro, kan kalau sekarang kan banyak orang misalnya lu suka sama lagu techno, lu suka lagunya sama elektro.
lu akan membatasi pergaulan dengan gue. Yes, betul. Gue anak techno banget, gue anak elektro banget gitu. Nah, di Icebox itulah sama gue dijadiin satu bahwa musik itu universal. Lu nggak boleh mengkotak-kotakan genre. Di situ gue akan bawa kayak Burger Kill. Gue akan undang sama siapa? Sama DJ Sik. DJ dengan metal gue gabungin, bikin di situ karyanya. Wah, anjir. Itu. Jadi gue tidak mau membatasi genre musik. Sehingga memberikan contoh kepada generasi di bawah kita bahwa musik itu satu loh. Lu bergaul harus sama siapa aja. Lu harus bisa dengerin. Lu nggak suka dengan dangdut, lu harus dengerin dangdut. Iya. Gitu. Minimal walaupun tidak suka, menghargai lah. Betul. Ya, kan? Mungkin itu balik lagi ke taste ya. Kan? Oh, ini taste gue kurang di sini. Jadi gue nggak pernah bilang lagunya jelek, enggak sih. Oke. Taste-nya gue nggak di situ. Taste-nya nggak di situ. Nah. Oke, berarti program Icebox ini yang dibikin dari tahun berapa? Baru 1 tahun, berjalan 1 tahun. Stok baru banget kemarin. Pas lagi pandemi kebetulan memang konsepnya udah ada dari tahun 2019. Oke. Tapi baru berjalan 2020. 2020 baru berjalan Icebox ya. Betul. Sebelumnya experience. Oh iya, saya pernah tahu itu Pak. Experience tuh berarti DC juga yang bikin. Beberapa program dari Experience gue yang bikin. Oke. Gitu, kayak gue pengen ngangkat anak-anak yang suka selama ini di bar nih. Mereka kan anak-anak yang idealis banget. Gak mau main di klub karena di klub itu musiknya harus komersil. Tapi kan mereka kasihan juga lama-lama di bar-bar terus mainnya. Bar kan kapasitasnya segitu aja. Yang datang begitu cuma sedikit. Belum lagi sound systemnya juga apa adanya. Nah, gue bikinin lah festival gede. Gue tarikin semuanya ke sana biar mereka bisa merasakan main di sebuah panggung besar gitu. Wah, anjir. Oh. Festival yang terbesar pernah lu bikin apa? Jam Fest. Jam Fest itu di mana sih ya? Pernah dengar? Dusun Bambu. Oh iya, Dusun Bambu gitu ya. Dusun Bambu, betul. Berapa ribu orang datang? 2000. Wah, banyak banget dong. Karena itu waktu itu momennya memang tahun baru. Kita tuh masalahnya bikin Jam Fest itu selalu waktunya di tahun baru. Oke. Dimana memang ya dari kota Bandung sampai menuju ke situ tuh event tuh banyak banget gitu. Kenapa gue pilih tahun baru? Itu panjang lagi ceritanya. Cuma gue pengen memberikan suasana yang berbeda sama orang-orang generasi sekarang yang hanya datang ke klub, ke bar, pulang, datang ke klub, ke bar. Lu harus rasain party di gunung kayak zaman-zaman kita gitu loh. Party di gunung, party di lembah, di pantai, di mana. Nah, gue pengen bawa itu ke situ, makanya gue bikin Berarti bukan hanya menyuguhkan musik ya, tapi experience juga. Betul. Experience juga lu pengen lu bawa biar generasi baru bisa ngerasain seperti apa pada saat itu. Betul. Oke, begitu cintanya lu sama musik kayak gini. Karena gue ngerasa bahwa gue punya banyak relasi. Gue kenal Aga dan sebagainya juga dari skema ini, dari industri ini. Makanya gue berterima kasih dan gue pengen berbakti ngangkat industri ini jangan sampai mati atau jangan sampai hancur karena ulah-ulah oknum yang ya gitulah kurang baik. Berarti banyak banget ya hal-hal yang bisa. Misalnya zaman sekarang tuh kayak bikin, waduh, gue harus menyelamatkan musik ini gitu. Skemanya. Betul. Kalau musiknya apapun musiknya, selama dia electronic base-nya, gue akan support. Apa yang gue mampu, gue bisa, gue akan support. Oke, keren banget. Idola lu siapa di musik seperti ini? Yang elektronik gini. Sekarang? Saat ini. Yang menurut lu? Weh, tadi yang udah bahas depan ya. Harapan lu buat jadinya saat ini atau mungkin apapun itulah. Lihat musiknya, jangan lihat profesinya. Lihat musiknya, jangan lihat profesinya. Karena ya DJ musisi. Yes. Karena orang sekarang memandang sebelah mata. Betul. Jadi DJ. jangan lu karena DJ, gue jadi DJ biar gue dapet duit atau karena gue biar bisa dapet cewek gampang. Lupakan men. Harus karena lu lihat musiknya dan lu suka dengan musik. Utang lagi dong mau gitu. Ada movement apa terdekat? Oh iya, ini dia movement terdekat nih. Selain Icebox, gue juga ada program community dan EMPC. Apa itu? Jadi EMPC itu EMPC. Electronic Music Producer Contest. Oke. Nah, ini tuh sebenarnya wadah. Kayak tadi kan lu bilang DJ nih. Setelah DJ dia mixing lagu, kan akhirnya dia bikin lagu. Yang gue incer adalah orang-orang yang bikin lagu. Oke. Orang-orang yang, mohon maaf nih bro ya, ternyata ada yang orang yang duduk di kursi roda, yang nerd banget pakai kacamata. Ternyata bikin lagunya gila kayak internasional. Nah, orang-orang seperti ini yang bakal gue angkat, gue wadahin, gue ibaratnya gue saring. Yang menang terbesar itu akan kerjasama dengan record label di internasional. Oke. Jadi lagu mereka akan dirilis di sana dan kita akan bantu mempromosikan dia ke internasional. Itu rencananya kapan? Itu sudah berjalan sebenarnya. Oh, sudah berjalan. Sudah berjalan, tapi masih dalam tahap seleksi. Nanti endingnya itu di akhir tahun ini. Oh ya, ini akhir tahun ini. Mau ngecek BSS nggak?
Oh pasti, kalau itu kan Pasti dong. udah pasti. Oh, udah Setiap pasti, ada Pak. event ini pasti ada BSS. Oh iya, seperti itu ya, BSS Pak ya. Aman ya? Aman. Oke. Dari tadi kita ngomongin masalah pandemi mengganggu pertanyaan adalah lu mau vaksin nggak? Atau udah divaksin?